yang digunakan, kuliah daring, bisa tatap muka juga nanti sewaktu-waktu melihat situasi dan kondisi ya, gitu. Jadi sementara kita, daring dulu. Kemudian ada latihan kasus atau soal-soal, mungkin bisa nanti saya kasih kuis, gitu ya, dan tugas-tugas lainnya, kemudian ada presentasi dan diskusi. Nah, untuk bobot penilaiannya, ini ya, UTS 30%, UAS 30%, tugas dan partisipasi UTS 20%, tugas dan partisipasi UAS 20%. Jadi karena ini presentasi, tugas, dan partisipasi itu, tergolong besar ya 20 kalau misalnya nanti, untuk, UTS aja gitu ya, 20%, sorry, UTS-nya 30%, sedangkan tugasnya 20%. Jadi saya harap nanti kalian kalau misalnya saya adakan kuis atau saya adakan tugas gitu ya, itu dikerjakan, itu jangan sampai nanti nilai tugas atau, nilai keaktifan kalian 0 gitu. Nah kalau 0, kalian hanya mengandalkan nilai UTS walaupun nilai UTS kalian bagus gitu ya, misalnya 80, tapi dari 80 itu yang diambil, komponennya hanya 30% atau kalau untuk nilai UTS itu 60% ya. Jadi kalau misalnya kalian nilai 80 berarti 8 kali 60, berapa tuh? 48, ya gitu. Jadi usahakan kalian juga, mengerjakan ini, tugas, karena komponen nilai tugas dan partisipasi, dalam perkuliahan itu sangat tinggi gitu ya. Jadi nanti, ada nih mahasiswa tanya, "Bu, nilai saya kok segini?" gitu, "Apa sudah ditambah nilai tugas?" gitu. Nah, biasanya sudah saya tambah gitu, tapi saya ingatkan lagi di awal gitu ya. Jadi jangan sampai nilai tugas atau partisipasi UTS kalian 0, gitu. Kemudian ini, bacaan yang digunakan ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tentang PPH, sebagaimana terakhir kali diubah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ini sudah saya, upload ya di aula untuk undang-undangnya. Kemudian ada buku tambahan, ini, boleh ya kalau misalnya kalian mau ada buku juga nggak apa-apa. Cuman, yang lebih update itu otomatis kan di peraturan ya, buku itu hanya untuk tambahan aja. Tapi boleh kalau misalnya kalian mau, ada buku. Kemudian nanti ada aturan pelaksana terkait. Oke, untuk minggu pertama kita akan membahas subjek, objek, dan pengecualiannya. Next, nanti minggu kedua kita akan membahas tentang pembukuan. Kemudian minggu ketiga ada, ini aspek pengurang penghasilan bruto. Ada di pasal 6 dan 7. Di sini ada yang masuk deductible expense dan non-deductible expense. Kemudian pertemuan keempat ada kredit pajak, pajak final, dan tarif pajak. Nah, kemudian di pertemuan 5, 6, dan 7 ini lebih ke membahas kasus, contoh-contoh soal dari beberapa teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Gitu ya. Ini sementara untuk UTS yang dengan saya, tuh. Untuk kontrak kuliah sementara apa? Ada yang mau ditanyakan? Untuk presensi otomatis ya, lewat aula ya gitu. Jadi saya, tidak mempermasalahkan presensi gitu ya, yang penting kalau kalian hadir otomatis nanti akan ke-record gitu, di e-learning. Cuman saya pengennya kalian itu tadi, mengerjakan tugas dan ikut aktif di kelas. Oke ya, untuk kontrak kuliah ya, sudah jelas? Oke, itu sementara. Sekarang kita masuk ke materi pertama tentang, eee, subjek dan objek PPH. Oh, belum? Sorry.
Kayak kita akan membahas subjek dan objek pajak. Nah, di sini lebih tepatnya pajak penghasilan, pertama ya, penghasilan. Karena nanti kalau misalnya kalian belajar PPN gitu ya, atau, pajak yang lainnya, ada subjek dan objek pajak penghasilan lainnya sorry, ada subjek dan objek pajak lainnya gitu. Jadi ini kita lebih membahas ke subjek dan objek pajak penghasilan. Nah, apa itu pajak penghasilan? Nah, pajak penghasilan atau biasa kita sebut PPh, itu adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan atau objek pajak yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Sorry bentar. Gitu ya. Siapa yang dikenakan? Yang dikenakan adalah subjek pajak, biasa kita sebut ya, subjek pajak. Atas apa? Atas penghasilan. Nanti definisi penghasilan juga banyak nih. Oke, nanti akan kita bahas. Nah, subjek pajak di sini kalian bisa cek ya di landasan hukum itu ada di pasal 2 sampai pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nanti bisa kalian cek, saya sudah tahu kan ya undang-undangnya. Oke, kita akan membahas yang menjadi subjek pajak. Nah, yang menjadi subjek pajak siapa aja ya. Nah, di sini ada 4 gitu ya. Yang pertama adalah orang pribadi. Yang kedua adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak atau menggantikan orang yang sudah meninggal tersebut ya. Yang ketiga adalah badan, yang keempat adalah BUT. Nah, apa bedanya badan dan BUT? Ada yang tahu bedanya badan dan BUT? Ada yang tahu? Jadi kalau badan itu, biasanya kita di sini menyebutnya subjek pajak badan dalam negeri, gitu. Nah, kenapa? Karena perlakuan perpajakannya itu menggunakan, standar-standar untuk, wajib pajak badan dalam negeri, gitu. Sedangkan untuk bentuk usaha tetap, itu sebenarnya merupakan wajib pajak luar negeri, tapi perlakuannya dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri, gitu. Jadi walaupun dia memang didirikan di luar negeri gitu ya, tapi bisa aja dia nanti, punya cabang atau kantor penjualan di Indonesia gitu. Tapi atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia itu diperlakukan seperti wajib pajak badan dalam negeri, gitu ya. Jadi misalnya contoh nih, Astra gitu ya, atau Daihatsu tuh punya pabrik atau didirikan di, sorry, atau perusahaannya itu didirikannya di Korea gitu misalnya. Kemudian di sini punya, cabang di Indonesia gitu. Nah, itu nanti bisa disebut dengan BUT gitu di Indonesia dan kapan perpajakannya nanti sama dengan badan gitu. Kemudian, ini warisan. Nah, untuk warisan sendiri ini jangan lupa warisan yang belum terbagi gitu ya. Untuk warisan yang terbagi nanti akan ada, perpajakannya sendiri gitu ya. Jadi di sini perlu kalian ingat, warisan ya. Warisan yang belum terbagi gitu. Kalau orang pribadi oke lah ya, orang pribadi seperti kalian yang memiliki penghasilan gitu. Nah, kemudian di sini ada yang disebut subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kurang gede ya? Nah, di sini ada yang namanya subjek pajak dalam negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri ini siapa aja gitu ya. Nah, subjek pajak dalam negeri ini adalah orang pribadi, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Ya. Jadi warga negara asing itu bisa saja disebut dengan subjek pajak dalam negeri. Dengan syarat seperti apa? Dengan syarat bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, jadi ingat
Subjek pajak dalam negeri itu bisa wajib pajak baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing, ya, yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kalau misalnya dia lompat-lompat nanti, dihitung juga nih, dalam waktu 12 bulan tuh, memenuhi nggak 183 hari, tuh. Kalau dia tidak memenuhi, nanti dia tetap menjadi subjek pajak luar negeri. Kemudian yang ketiga, dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, kemudian bedanya apa dengan subjek pajak luar negeri? Nah, subjek pajak luar negeri itu kebalikannya ya, dari dalam negeri. Nah, bisa saja orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Jadi misalnya kalau dia warga negara luar negeri dan dia juga tinggal di luar negeri, nah itu bisa saja disebut dengan subjek pajak luar negeri. Kemudian ada WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Tadi ya kebalikannya yang wajib pajak dalam negeri ini ya. Dan dalam jangka waktu 12 bulan. Gitu. Nah, warga negara Indonesia juga bisa nih jadi subjek pajak luar negeri. Syaratnya apa? Syaratnya berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Tuh. Jadi misalnya nanti kalian sudah lulus gitu ya, lalu keterima kerja di luar negeri. Nah, dilihat nih jangka waktunya kapan. Kalau misalnya dia lebih dari 183 hari, nah itu bisa saja disebut dengan subjek pajak luar negeri. Walaupun kewarganegaraan kalian masih kewarganegaraan Indonesia gitu. Cuman kalian hanya bekerja di luar negeri gitu. Kemudian badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Sorry. Nah, kemudian kapan mulai dan berakhirnya kewajiban subjektif? Nah, untuk orang pribadi ya, dimulainya kewajiban subjektif adalah pada saat orang pribadi tersebut lahir di Indonesia gitu. Jadi saat lahir pun sudah mulai kewajiban subjektifnya. Kalau untuk badan kapan? Nah, kalau untuk badan saat badan tersebut didirikan. Untuk warisan muncul saat nih, saat pewaris atau yang memiliki harta tersebut meninggal dunia gitu. Jadi akan disebut warisan saat pewaris atau yang memiliki harta tersebut meninggal dunia. Dan berakhirnya kapan? Berakhirnya untuk orang pribadi saat orang pribadi tersebut meninggal dunia. Untuk badan, untuk badan berakhirnya saat badan tersebut dibubarkan. Dan untuk warisan ini berakhir kewajiban subjektifnya saat warisan tersebut dibagikan. Kenapa seperti itu? Karena saat dibagikan nanti harta atau warisan tersebut sudah menjadi milik dari ahli waris tersebut gitu ya. Jadi masuk di sini, masuk ke harta orang pribadi tersebut gitu. Jadi bukan dalam bentuk warisannya. Kemudian di sini ada yang bukan merupakan subjek pajak. Jadi kan ada ya subjek pajak ada 4. Nah, di sini yang bukan merupakan subjek pajak. Contohnya, yang pertama kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lainnya dari negara asing. Yang ketiga, organisasi internasional. Yang keempat adalah pejabat perwakilan organisasi internasional. Tapi ada syaratnya gitu ya. Pengecualian ini gitu ya, hanya bagi pejabat tersebut yang tidak memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah warga negara Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya dia memiliki penghasilan gitu dari lain ya, selain dari ini, dari kantor perwakilan negara asing, dari diplomatik gitu. Nah, mereka sudah bisa disebut dengan subjek pajak gitu. Tapi kalau mereka penghasilannya hanya dari ini saja, hanya dari kantor perwakilan, hanya dari
kantor diplomatik gitu ya, itu masih dikecualikan atau bukan merupakan subjek pajak. Oh. Oke, untuk subjek pajak, ada yang mau ditanyakan sebelum kita beralih ke objek pajak? Ini masih ringan ya, maksudnya kita materinya hanya perkenalan dulu subjek dan objek pajak gitu, untuk kedepannya baru akan kita bahas secara detail. Untuk subjek pajak, sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Oh, sebentar, ini saya belum share PPT-nya ya, di aula ya? Bentar bentar, saya share ya di aula. Mmm, ya sambil mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Mmm, Bentar ya, saya save as dulu. Oke, udah saya ini ya, upload di aula. Oke. Oke, sudah jelas ya tentang subjek pajak ya sepertinya, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke objek. Nah, kita lanjut ke objek pajak. Nah, objek pajak ini masih dalam satu rangkaian ya, dalam Undang-Undang PPH, itu ada di pasal 4. Tuh, nanti bisa kalian cek di pasal 4. Agak panjang di pasal 4 itu karena, lebih dijelaskan ya, apa itu objek-objeknya. Nah, di sini tadi kan kita kembali ya ke awal, disebutkan bahwa pajak penghasilan itu dikenakan terhadap subjek pajak. Jadi kita sudah mengenal ya siapa saja subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Nah, penghasilan, apa sih definisi dari penghasilan itu ya? Itu ada di tadi di pasal 4 Undang-Undang PPH. Apa objek pajak penghasilan? Ya, di sini disebutkan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, dan dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Wah, dengan nama dan dalam bentuk apapun ini sangat luas ya definisinya gitu. Jadi, nanti perlu kalian perhatikan baik-baik di pasal 4 itu mana yang termasuk objek pajak penghasilan, mana yang termasuk objek pajak penghasilan final, dan mana yang bukan termasuk objek pajak penghasilan, gitu. Karena dalam artian penghasilan di sini sangat luas sekali, dengan nama dan dalam bentuk apapun, gitu. Jadi misalnya kalian
dapat, penghasilan, penghasilannya berupa uang jajan dari orang tua kalian gitu. Apakah ini bisa disebut, penghasilan? Apakah dikenakan pajak? Gitu ya. Nah, itu nanti harus kalian perhatikan, definisi-definisinya gitu. Jadi, belum tentu semua yang kita sebut dengan penghasilan ini nanti akan, dikenakan pajak tuh atau dikenai pajak penghasilan. Oke, yang pertama, nah secara umum, itu kan ada banyak ya, kalau misalnya kalian jadi pasal 4 gitu ya, ada banyak banget tuh, pajak penghasilan gitu. Tapi di sini, pajak penghasilan itu bisa kita kategorikan menjadi 4. Apa aja? Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, dan sebagainya. Nah, ini contohnya misalnya kalian bekerja sebagai pegawai di suatu perusahaan. Kan setiap bulan kan dapat gaji ya, dapat honor, dapat THR, dapat bonus gitu ya. Nah, ini termasuk di sini penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja gitu. Apalagi contohnya? Contohnya dokter gitu, contohnya dokter kerja di rumah sakit tuh. Nah, bisa nih mereka, penghasilannya termasuk penghasilan dari sini, dari pekerjaan bebas gitu ya. Nah, bedanya apa pekerjaan bebas dan penghasilan dari usaha? Oke, jadi kalian kan sering ya dengar gitu, pekerjaan bebas dan penghasilan dari usaha. Sama nggak sih pekerjaan bebas dan penghasilan dari usaha? Nah, biasanya kalau untuk pekerjaan bebas itu yang memiliki keahlian gitu. Jadi kalau kalian pernah mendengar norma perhitungan pajak penghasilan, gitu ya, misalnya dokter. Dokter menghitung penghasilannya menggunakan norma. Nah, itu biasanya disebut dengan pekerjaan bebas. Bedanya apa dengan usaha? Nah, usaha ini biasanya wira swasta gitu. Kalau misalnya kalian, nggak kerja nih, misalnya setelah kalian lulus, kalian bikin usaha apa ya, misalnya usaha restoran gitu, kuliner, tapi atas nama pribadi kalian sendiri gitu. Nah, atas penghasilan dari usaha kalian, itu termasuk di sini, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Atau misalnya kalian, punya usaha apa lagi ya, misalnya usaha jual pakaian gitu, online. Nah, bisa termasuk di sini, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Kemudian ada lagi penghasilan dari modal berupa oh sorry ini harta ya, bukan harga. Berupa harta gerak maupun tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti sewa, dan keuntungan penjualan atas hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Contohnya apa? Contohnya di sini, kalian punya uang nih. Nah, uang kalian, kalian tabung, kalian, berupakan deposito. Nah, atas deposito tersebut kalian setiap bulan kan pasti dapat bunga ya, dapat bunga deposito atau bunga bank, tuh misalnya tabungan biasa deh, bunga bank, bunga deposito gitu kan. Nah, ini tuh termasuk penghasilan dari modal gitu ya. Kan karena kalian, hanya menyetorkan uang saja gitu, bukan termasuk, kalian yang bekerja atau kalian memiliki usaha sendiri gitu ya. Nah, atau biasanya kita sering menyebut penghasilan dari passive income untuk yang ini, penghasilan dari modal ini. Kenapa? Kan karena kalian tidak bekerja secara langsung ya, gitu ya. Jadi kalian hanya store modal, kalian hanya store uang dan itu nanti akan mendapatkan pendapatan. Nah, bisa jadi, royalti, misalnya kalian bikin buku, itu, kalian menciptakan buku, nah kalian nanti kan akan dapat royalti ya. Nah, atas royalti tersebut, termasuk di sini penghasilan. Kemudian sewa, sewa, misalnya kalian, punya rumah, lalu kalian sewakan untuk jadi kontrakan atau kos-kosan gitu ya. Nah, itu juga termasuk penghasilan dari passive income. Ada lagi keuntungan penjualan dari ini harga terus ya. Oke, keuntungan penjualan harta.
Misalnya kalian, punya tanah tuh, terus kalian jual. Nah, atas, keuntungan dari pengalihan harta tersebut itu juga termasuk, objek pajak tuh. Atau mungkin kalian punya perhiasan gitu, kalian udah beli perhiasannya dari tahun 2000. Nah, sekarang kan tahun 2022 ya, otomatis kan harga emas kan naik ya. Nah, atas selisih dari harga emas atau keuntungan dari penjualan emas yang kalian jual tersebut, nah itu termasuk di sini, penghasilan objek pajak. Kemudian ada lagi penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang dan hadiah. Contohnya di sini misalnya kalian, ikut undian gitu ya, misalnya kalian ikut ini misalnya punya tabungan nih, punya tabungan, terus kalian ikut undian dari bank tersebut, terus kalian dapat hadiah mobil misalnya. Nah, hadiah mobil tersebut juga termasuk objek pajak gitu. Ada lagi contohnya misalnya hadiah lomba. Kalian ikut lomba desain atau lomba apapun gitu ya, nanti dapat hadiah. Nah, hadiah tersebut juga termasuk objek pajak gitu. Gitu ya, ini, klasifikasi secara umum. Jadi ada 4. Ada yang pertama berhubungan dengan pekerjaan, kemudian berhubungan dengan usaha, kemudian penghasilan dari passive income, kemudian penghasilan lain-lain. Nah ini kalau kalian mau baca ada banyak nih, ada sampai huruf S. Nih banyak ya klasifikasinya. Ini ada penggantian atau imbalan atas pekerjaan, kemudian hadiah dari undian atau penghargaan, kemudian laba usaha. Nah, laba usaha tadi ini ya yang terkait dengan usaha tadi. Kemudian keuntungan penjualan pengalian harta, kemudian ada penerimaan kembali, kemudian ada bunga. Nah, ini tadi termasuk premi, diskonto atau imbalan, jaminan pengembalian hutang. Nah, ini atas hutang ya, bunga atas hutang. Kemudian di sini ada dividen. Nah, dividen ini kalian sempat dengar kan ya, dividen ini dibebaskan dari pajak penghasilan gitu. Tapi dengan syarat apa? Nah, nanti saya tunjukkan syarat-syaratnya. Kemudian ada royalti. Nah, tadi ini ya, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Kemudian ada sewa dan sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta. Tadi ya, misalnya tadi contoh kalian menyewakan rumah, menyewakan mobil gitu ya. Nah, penghasilan atas sewa tersebut termasuk objek pajak. Kemudian ada penerimaan atau perolehan pembayaran. Kemudian ada keuntungan karena pembebasan hutang. Ada lagi keuntungan selisih kurs. Nah, keuntungan selisih kurs atas mata uang asing. Kemudian ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Nah, ini biasanya perusahaan misalnya melakukan revaluasi atas aktiva. Nah, selisih atas penilaian kembali aktiva itu termasuk objek pajak atas revaluasi aktiva tadi. Kemudian ada premi asuransi, kemudian ada iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian ada tambahan kekayaan yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ini contohnya nanti ada penghasilan lain-lain ya. Kemudian ada penghasilan dari usaha berbasis syariah, kemudian ada imbalan bunga, kemudian ada surplus Bank Indonesia. Oke, tadi yang termasuk objek pajak. Nah, ada lagi nih objek pajak bersifat final. Tadi kan dijelaskan ya objek pajak secara umum gitu ya. Nah, di sini di pasal 4 ayat 2 di sini itu
lebih dikategorikan. Jadi ada objek pajak yang bersifat final. Nah, maksudnya apa final di sini? Maksudnya final di sini adalah pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima, dan pemotongannya dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak yang ditentukan. Ini. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan tadi ya penghasilan yang di pasal 4 ayat 1, itu nanti dalam perhitungan tahunan gitu ya, itu harus kalian tambahkan keseluruhannya. Kalian hitung kembali, kalian jumlahkan dengan penghasilan lain-lain yang ada di pasal 4 ayat 1. Bedanya apa dengan objek pajak penghasilan final? Nah, objek pajak penghasilan final itu saat nanti, dalam perhitungan SPT tahunan gitu ya, tidak perlu dijumlahkan lagi gitu, karena, dianggapannya dalam objek pajak final, saat penghasilan tersebut diterima, sudah langsung dipotong pajak gitu, dan pajak tersebut juga tidak boleh dikreditkan. Jadi langsung ya, kewajiban perpajakannya langsung berhenti, berhenti saat penghasilan tersebut diberikan dan dipotong pajak penghasilannya, gitu. Jadi sudah saat nanti kalian melaporkan SPT tahunan, ini dilaporkan tersendiri gitu ya. Jadi tidak dijumlah atau diakumulasikan dengan penghasilan lain yang di pasal 4 ayat 1. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah penghasilan berupa bunga deposito. Nah, di sini, bunga deposito atau bunga bank yang tadi kalian terima ya dari bank, nah itu biasanya sudah dipotong, ini pajak penghasilan final gitu. Jadi nanti misalnya saat kalian melaporkan SPT tahunan gitu ya, jadi penghasilan atas, deposito, bunga deposito tersebut akan diletakkan di kolom tersendiri, di kolom pajak penghasilan final. Jadi tidak ditambahkan di penghasilan yang di pasal 4 ayat 1. Nah, selain deposito ada dari tabungan, bisa dari bunga obligasi, kemudian surat berharga lainnya. Ada lagi bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi atau anggota koperasi orang pribadi. Kemudian di sini ada penghasilan berupa hadiah undian. Nah, untuk hadiah undian di sini dikenakan PPh final. Kemudian ada lagi di sini ada penghasilan dari transaksi saham atau sekuritas lainnya. Misalnya kalian jual beli saham atau, kalian beli saham di bursa gitu ya, kemudian kalian jual lagi. Nah, di sini penghasilan atas transaksi saham tersebut dikenakan ini, pajak bersifat final. Ya, yang diperdagangkan di bursa. Kemudian ada lagi penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, persewaan tanah dan bangunan. Tuh. Nah, tadi kan ada sewa juga ya, sewa kendaraan. Nah, untuk sewa kendaraan itu termasuk penghasilan yang bukan bersifat final. Nah, bedanya ini tadi, bedanya dengan tanah dan bangunan. Kecuali tanah dan bangunan ini dimasukkan ke objek pajak bersifat final. Ingat ya, jadi untuk selain selain tanah dan bangunan itu bukan merupakan penghasilan final. Khusus untuk tanah dan bangunan aja, gitu. Itu yang bersifat final. Nah, nanti akan kalian pelajari lebih lanjut tadi ya, ada di pertemuan ke berapa nih? Pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat itu nanti akan kalian pelajari lebih jelas gitu ya perbedaannya PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21 gitu ya. Jadi lebih spesifik gitu. Nah, kalau untuk di pasal 4 ini lebih, general gitu ya, atas objek-objek pajak penghasilannya. Oke, kemudian ada penghasilan lainnya termasuk penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, ini contohnya, kalian pernah dengar ini ya, PP 23 atau, pajak untuk UMKM.
Nah, pajak untuk UMKM ini termasuk objek pajak yang bersifat final. Tuh. Tarifnya berapa? Ya tarifnya 0,5% gitu. Cuman dilihat dulu ya tahunnya gitu. Untuk CV kalau nggak salah 4 tahun kalau nggak salah, hanya 4 tahun gitu. Nah, nanti setelah itu menggunakan tarif biasa. Kalau untuk PT kalau nggak salah 3 tahun. Gitu ya, ini yang untuk objek pajak dan objek pajak final. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah mulai bingung? Mulai pusing? Iya, jadi nggak usah pusing, nggak apa-apa, kita pelajari satu-satu gitu. Nah, di undang-undang yang kalian nih yang saya share ini, mana nih undang-undang? Nah, di sini di undang-undang nah ini lebih detail ya. Jadi kan saya hanya ambil nah saya hanya ambil beberapa gitu. Ini lebih detailnya, misalnya keuntungan atas pengalihan harta. Nah, ini banyak nih, termasuk keuntungan pengalihan harta kepada perseroan, kemudian pengalihan harta kepada pemegang saham, keuntungan karena likuidasi penggabungan, kemudian keuntungan pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan. Nah, ini kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam keturunan garis lurus. Nah, tadi contohnya misalnya kalian dapat uang jajan ya dari orang tua kalian. Nah, di sini termasuk nggak ya, termasuk objek pajak nggak gitu. Nah, di sini kan ya ada yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam keturunan garis lurus gitu. Nah, karena yang memberikan kan masih orang tua kalian ya, jadi kan masih sedarah ya, masih dalam satu keturunan garis lurus. Jadi ini dikecualikan, kecuali. Oke, kemudian ada ya penerimaan pembayaran, kemudian bunga, premi asuransi, itu ini secara general. Nah ini di pasal 4 ayat 2. Ini ya, ada penghasilan deposito, kemudian hadiah undian, penghasilan transaksi saham sekuritas, kemudian pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Nah, di sini di pasal 4 ayat 2 yang D ini nanti akan menarik kita bahas karena di sini kan pengalihan harta ya. Harta kecuali tanah dan bangunan. Nah, kalau misalnya selain tanah dan bangunan dikenakan PPh pasal berapa? Dikenakan PPh pasal 23. Gitu. Jasa konstruksi juga gitu. Jasa konstruksi kalau misalnya dia memiliki kualifikasi gitu ya, dia dikenakan PPh pasal 23. Gitu. Jadi nanti lebih seru lagi kita akan membahas bedanya PPh pasal 4 dan PPh pasal 23. Jadi biar kalian lebih paham gitu ya, tahu di mana bedanya pengalihan harta yang berupa tanah dan bangunan gitu ya, dan jasa konstruksi. Oke, ini sedikit ya sebelum kita masuk ke yang dikecualikan dari objek pajak. Ada yang menanyakan? Boleh, bebas. Silakan. Ya, untuk lebih gampangnya kalian bisa menghafalkan ini dari klasifikasi ini.
misalnya kalian agak lupa-lupa ingat gitu ya, di sini kan banyak ya, sampai huruf S gitu. Nah, di sini kalian bisa mengingat kira-kira apa sih yang termasuk objek pajak penghasilan. Oke, kita next move ke bukan objek. Nah, bukan objek ini juga banyak banget ya, kalau kalian lihat peraturannya, itu ada sampai mana nih, sampai huruf P. Nah, banyak juga ya, bukan objek pajak penghasilan. Yang pertama, di sini ada bantuan atau sumbangan zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat. Ya, jadi untuk bantuan atau sumbangan atau zakat ini harus yang disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak, ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian, ada ini ya, melakukan, zakat gitu ya. Nah, ini harus yang disahkan oleh pemerintah gitu. Ada sendiri, misalnya ke Basnas, ke mana lagi, Badan Amil Zakat tuh. Kemudian ada lagi harta hibah yang diterima oleh keluarga saudara dalam satu garis keturunan sederajat ya. Nah, yang tadi contohnya misalnya kalian, dapat uang saku atau misalnya kalian dibelikan ini, motor, kalian dibelikan mobil oleh orang tua kalian gitu, kalian diberikan, uang gitu ya atau perhiasan gitu. Nah, ini bisa termasuk ini, dikecualikan atau bukan objek pajak gitu. Nah, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau, penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, ya. Nah, ini kalau misalnya masih sedarah gitu ya dalam satu garis keturunan, nah tuh, bukan termasuk objek pajak. Ya bisa ke badan sosial juga ya, jadi misalnya ada badan sosial yang beri harta hibah gitu, nah ini juga bukan termasuk objek pajak. Warisan. Nah, ini warisan yang sudah terbagi di sini maksudnya gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi warisan yang bentuknya belum terbagi, nah itu masih termasuk objek pajak. Tapi setelah dibagi gitu ya, jadi misalnya, mohon maaf gitu ya, orang tua kalian meninggal gitu ya, terus kalian dapat warisan, nah itu bukan termasuk objek pajak, tuh. Selama warisan tersebut sudah dibagi ya, sudah dibagi gitu. Kalau misalnya belum dibagi tadi, dia masih termasuk subjek pajak. Kemudian di sini ada, setoran pengganti saham, kemudian ada ini, penggantian atau imbalan sehubungan dengan, pekerjaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Jadi, ini modal nih. Jadi misalnya nih kalian kerja di perusahaan, terus kalian dapat fasilitas, contohnya apa ya, contohnya fasilitas, makan siang misalnya, makan siang untuk, seluruh pegawai gitu. Nah, atas fasilitas makan siang tersebut, itu bukan merupakan objek pajak, ya. Jadi, eee, contoh lagi apa ya, misalnya kendaraan dinas. Nah, kendaraan dinas itu juga bukan termasuk, objek pajak gitu ya, karena dia termasuk natura atau kenikmatan. Kemudian ada ini, pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau meninggal. Kemudian ada asuransi beasiswa gitu ya, misalnya kalian ikut, program asuransi beasiswa, itu juga tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini ada dividen atau penghasilan lain. Oke, nanti akan kita bahas. Kemudian iuran, iuran diterima oleh dana pensiun.
Ya, jadi misalnya nanti kalian sudah kerja, kemudian kalian dapat ini, iuran dana pensiun, nah itu bukan termasuk penghasilan atas dana pensiun yang kalian terima bukan merupakan objek pajak. Nah, kemudian ada lagi nih, bagian laba atau hasil usaha yang diterima oleh anggota koperasi. Kemudian ada anggota ini ya, CV, perseraan komanditer. Kemudian yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, firma atau kongsi gitu ya. Jadi misalnya kalian punya CV gitu ya, kalian misalnya dapat prive setiap tahun. Nah, atas penghasilan tersebut, atas prive atau atas bagian laba, ya itu bukan merupakan objek pajak. Kemudian ada penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan. Ventura merupakan bagian laba dari usaha yang didirikan dan menjalankan usaha kegiatan di Indonesia. Kemudian ada beasiswa, kemudian ada sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan atau bidang penelitian. Ya, jadi misalnya ada organisasi nirlaba gitu ya yang mendapatkan penghasilan itu bukan masuk pajak. Kemudian ada bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian ada ini biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian ada sisa lebih yang diterima oleh Badan Lembaga Sosial Keagamaan. Tuh. Nah, di sini ada di undang-undang yang terbaru ya, yang versi ini, versi UU HPP yang bisa kita kenal. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi gitu ya. Contohnya misalnya kayak ini, bantuan sumbangan. Nah, sebelumnya kan tidak dijelaskan lebih detail ya, gitu. Hibah juga gini. Nah, di sini lebih didetailkan, di sini ada itu. Sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, di UU HPP di sini lebih dijelaskan secara detail. Iya. Nah, ini Natura. Nah, Natura di sini juga dijelaskan lebih detail gini ya, meliputi apa aja. Nih, makan minum yang dibagi ke seluruh pegawai, gitu ya. Kemudian Natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Kemudian ini hampir sama ada ketentuan tertentu dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ini ada Natura yang bersumber dari APBD atau APBN. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi ya. Oke, kemudian ada Natura atau kenikmatan dengan jenis batasan-batasan tertentu. Nah, sebenarnya Natura sini ada aturan pelaksanaan lain ya, yang lebih banyak lagi, lebih detail lagi, nanti akan kalian pelajari di rekonsiliasi fiskal. Nah, di situ nanti banyak sekali jenis-jenis Natura yang akan kalian pelajari gitu ya. Yang mana yang dia termasuk objek pajak, mana yang dia boleh dikurangkan sebagai deductible expense gitu ya, yang bukan atau non deductible expense gitu. Nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di bab ini yang koreksi fiskal. Nah, di sini dividen. Nah, di sini dividen dijelaskan dengan sangat detail ya di sini di UU HPP yang baru. Nah, di mana dividen tersebut gitu ya dikecualikan dari objek pajak dengan syarat bahwa dividen tersebut diterima oleh orang pribadi. Nih, ada kelanjutannya nih. Sepanjang dividen tersebut diinvestasikan kembali ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Gitu.
Nah, maksudnya seperti apa gitu ya. Jadi saat kalian misalnya nih, kalian punya saham, kemudian kalian dapat dividen gitu ya. Nah, dari dividen tersebut yang kalian peroleh itu tidak dikenakan PPh gitu. Asalkan sepanjang dividen tersebut diinvestasikan kembali ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuknya macam-macam. Bisa surat berharga gitu ya, atau transaksi-transaksi atau aset-aset derivatif lainnya gitu. Dan ini ada dalam dan ini ada jangka waktu tertentunya gitu ya. Jadi apabila nanti kalian punya saham gitu ya, kalian dapat dividen, nah itu kalau kalian investasikan kembali itu tidak dikenakan PPh gitu. Tapi kalau misalnya kalian tidak investasikan kembali gitu ya, nah itu akan dipotong PPh gitu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kalian harus memotong sendiri dan menyetorkan sendiri dan melaporkannya sendiri gitu ya. Jadi di Indonesia sekarang dividen ini pemotongnya dianggapannya gini, atas laba gitu ya. Dividen itu kan diperoleh atas laba ya, laba dari perusahaannya. Jadi laba perusahaan disisihkan untuk selain digunakan kembali masuk ke return earning, juga ada diambil untuk dividen yang akan dibagikan ke pemegang saham. Nah, atas laba perusahaan kan biasanya kan sudah dipotong PPh badan ya. Tuh, jadi pemerintah sekarang pemotongannya satu aja gitu dan dipotong di tingkat perseroan tadi, di tingkat perusahaan tadi. Jadi untuk turun lagi ke tingkat pemegang saham itu tadi tidak dikenakan PPh nah ini ya, asal atau sepanjang dividen tersebut diinvestasikan kembali ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Gitu ya, gitu ceritanya untuk dividen ini sendiri gitu. Dan di sini lebih jelas lagi ya untuk yang dari luar negeri seperti apa gitu ya. Ini sudah dijelaskan lebih lengkapnya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini terkait bukan objek pajak. Ada yang mau ditanyakan? Setelah ini saya akan mengadakan ini ya, semacam pretest gitu. Jadi nanti di pertemuan satu ada sekarang maksudnya ada pretest, kemudian nanti di pertemuan 7 saya juga akan mengadakan post-test gitu. Jadi nanti saya akan lihat gimana nanti kalian di awal perkuliahan dan di akhir perkuliahan gitu. Jadi sejauh mana kalian memahami materi gitu ya. Misalnya di awal pretest nih nggak apa-apa nih misalnya kalian masih masih belum paham gitu ya. Cuma nanti diharapkan di post-test atau di akhir pertemuan, nilai kalian bisa meningkat gitu ya, ada peningkatan gitu. Sebentar, saya munculkan ini ya, setting-nya. Belum muncul ya di aula kalian untuk kuis? Soalnya belum saya ini aktifkan. Oke, coba kalian cek di aula kalian, muncul nggak ada pretest? Sudah Bu, sudah ada. Oke, sudah ada. Nanti kita mulai pukul 11.30 ya. Waktunya 30 menit tuh ada 16 soal. Nah,
Di sini bukan multiple choice tapi true false gitu. Jadi nanti kalian tinggal milih pernyataan tersebut itu true atau false. Gitu ya. Waktu pengerjaannya 30 menit. Gitu. Dan ini hanya sekali percobaan gitu ya. Jadi nanti tapi masih bisa di back atau di previous gitu ya. Misalnya kalian mau cek lagi jawaban kalian selama waktunya masih ada. Sorry. Bentar ya, saya edit dulu. Timing. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, di sini ada ibu dosen baru, namanya Bu Ajeng. Halo Bu Ajeng, selamat pagi. Pagi. Nah ini ya, sekalian perkenalan nih, ada Bu Ajeng. Silakan Bu, kalau misalnya mau kenalan sama ini adik-adik mahasiswa semester 2 nih. Ya, halo semuanya. Saya dosen baru. Perkenalkan saya Ajeng, Rahma Pertiwi, bisa dipanggil Ajeng. Selamat menempuh semester genap untuk semuanya. Semoga sukses di semester ini ya. Amin, terima kasih Bu. Jadi ini Bu Ajeng untuk semester ini mungkin masih ikut perkuliahan kita ya gitu. Nanti baru semester depan mungkin kalian bisa ketemu atau bertatap muka langsung dengan Pak Ajeng gitu ya Bu. Ya, betul. Sementara ini kita sit in dulu ya. Iya, oke. Oke, Ya, yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Nggak ada. Oh, dia masih bingung, nggak apa-apa. Ditanyakan aja. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang pembukuan dan pencatatan. Oke. Nah, ini pembukuan